Agung Yanwariski, ekonom senior dari Aspirasi Indonesia Research Institute. Nah, itu boleh menanggapi dari presentasi wakil pemerintah, dan tapi kami ingin juga bagaimana sih kinerja Danantara sejauh ini, juga mungkin Bank Indonesia, leviatan ekonomi di Indonesia ini kompeten nggak, kinerjanya oke nggak? Gimana? Baik, terima kasih Bang Lukas. Pertama, kita harus lihat apa sih sebenarnya tantangan yang diterima oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Walaupun selalu mengatakan keberlanjutan dari Jokowi, tapi bukan berarti juga berlanjut membawa masalah Jokowi. Ya. Jadi yang harus dicermati sebetulnya sejak 2019 yang namanya rasio wealth, ya, jadi kekayaan negara, aset kekayaan negara, baik itu aset finansialnya maupun aset propertinya, semua asetnya dibandingkan dengan national income-nya itu menurun. Ini tanda-tanda sebetulnya kita mengalami tahun 90 ketika juga terjadi bubble di .com. Ya, jadi 2019 juga terjadi persoalan di startup di global. Jadi itu ada penurunan dalam hal itu datanya ada, bisa kita lihat. Nah, kemudian karena ada penurunan rasio itu, yang dikatakan Bang Ferry tadi, foreign direct investment itu turun. Nah, apa masalahnya? Kita harus mengakui sebetulnya tadi yang dikatakan oleh Bang Fitra juga bahwa lapangan pekerjaan kita seolah-olah penganggurannya tipis, tapi sebetulnya diserap oleh sektor informal. Sektor informal kita tumbuh sebetulnya boleh dibilang quote and quote dari cuci uang ekses likuiditas yang terjadi di global. Jadi ketika yang namanya Amerika Serikat melakukan yang orang bilang sebut cetak uang dan sebagainya, itu menciptakan ekses likuiditas. Ekses likuiditas itu banyak masuk ke negara-negara berkembang, banyak masuk juga ke bubble di startup, ya. Itu yang kemudian menyerap sektor informal. Yang tadi disebutkan oleh Fitra soal mitra pengemudi, yang harus dicatat juga sebetulnya di situ juga terjadi peningkatan tumbuhnya yang namanya fintech, pinjol dan kawan-kawan. Nah, Bang Lukas, kalau kita lihat dalam posisi seperti itu, apa yang dikatakan oleh Purbaya, misalnya Menteri Keuangan, dia bilang di era Prabowo average growth 6%, di era SBY. Di era SBY dia bilang average growth 6% karena sektor private-nya berperan. Di era Jokowi, sektor private-nya menurun, kemudian diambil alih oleh sektor pemerintah yang dikatakan oleh Bang Ferry tadi, juga menghasilkan kandang angon di Kertajati gitu. Dan dari government yang mendorong, belanja pemerintah yang mendorong, ini kan ini versi Purbaya nih, dia versi Purbaya bahwa dia bilang bahwa SBY era sektor private mendorong average 6%. Era Jokowi belanja pemerintah average 5,5%. Dia punya optimisme kalau dua-duanya digabung plus minus dia bilang jadi 6,5, dia hitungnya gitu caranya gitu. Tapi saya ingin mencermati satu. Era SBY yang perlu diingat, awal SBY memerintah 2004 itu terjadi yang namanya krisis harga minyak. Yang namanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina waktu itu terjadi. Tapi waktu itu perangnya antara Xu Sichuan, Gubernur Bank Sentral Cina, dengan Alan Greenspan. Ya, jadi Alan Greenspan sudah mengatakan bahwa Amerika Serikat punya masalah besar karena defisit neraca perdagangan. Menurut Greenspan, neraca perdagangan boleh defisit, tapi yang namanya neraca pembayaran tidak boleh defisit. Jadi Greenspan menyalahkan persoalan capital control yang dikatakan Bang Ferry sebagai manipulasi currency di Cina. Nah, kemudian harga minyak dunia naik, kita juga merasakan awal-awal SBY harga minyak dunia naik, dan itu yang mengakibatkan akhirnya Cina kalah lah sama Amerika Serikat. Tapi di 2005 pasca itu Cina memulai yang namanya gasifikasi batubara. Dia mencari sumber energi yang tidak tergantung kepada harga minyak dunia, yaitu gasifikasi batubara. Diboronglah banyak batubara meskipun dia banyak punya batubara. Termasuk sekarang fenomena 9 naga di 9 haji, salah satu hajinya kan muncul di situ. Jadi ada di situ. 9 haji itu yang sekarang muncul, haji yang terkenal kan munculnya di situ. Jadi karena Cina benar-benar memborong yang namanya batubara. Jadi saya ingin mengatakan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya, bahwa yang mendorong sektor private naik ketika era SBY itu sebetulnya apa yang dikatakan tadi, growth yang dinikmati oleh elit juga sebetulnya, yang bahkan yang dikatakan oleh Bang Ferry tadi merusak lingkungannya, salah satunya soal batubara dan sebagainya.
Nah kemudian di tahun 2011 kan terjadi balik arahnya kebijakan dari Amerika Serikat. Dia mulai tapering off quantitative easing. Itu juga membuat harga energi turun, termasuk batubara. Jadi ketika Joko Widodo memerintah, dia menerima transfer dari era pemerintahan SBY yang sektor private-nya yang tadinya bulan madu menjadi masa-masa sulit. Jadi yang namanya batubara harganya turun, yang namanya sawit kena blokade dari Uni Eropa. Itulah kemudian Joko Widodo juga punya pemikiran growth. Kalau memang luar negerinya lagi susah, kita dorong aja sama belanja, tapi belanjanya nggak karu-karuan, gitu ya. 2016 terjadi koreksi yang besar, harga surat utang kita jatuh sampai ke 92. OJK melakukan stress test buat OJK aman. Kalau hitungan saya, kalau jatuh 87 kita kena. Nah Bang Lukas, saya ingin mulai dari situ. Apa yang jadi masalah? Sejak 2020 kemudian ada COVID, postur dunia sangat berubah. BI kemudian melakukan burden sharing dengan dengan pemerintah terkait pembiayaan COVID. 2022 terjadi balik arah sekejap, terutama terkait dengan harga batubara dan harga amonia. Karena front-loading banyak negara mengkhawatirkan terjadinya krisis pangan. Akibat dulu flu Spanyol itu diikuti krisis pangan. Bang Lukas, 2022 kita seolah-olah ada optimisme baru. Harga batubara naik segala macam, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada waktu itu bilang ada windfall dan sebagainya. Nah, posisi 2023 ternyata turun lagi. Di 2023 kita lihat mulai terjadi yang namanya peningkatan NPL pinjol. Ini pinjol resminya OJK nih, yang terdaftar di OJK. Kita belum ngomong pinjol rentenir. Pinjol yang ada di OJK yang namanya pengguna pinjolnya tambah banyak, NPL-nya naik. Dan kalau kita putar ulang 2023, mulai muncul waktu itu keresahan di kelompok informal kita dikejar-kejar debt kolektor pinjol. Nah, bagaimana yang kelas menengahnya? NPL kartu kredit juga naik. 2024 ketika Prabowo Subianto terima pemerintahan dari Jokowi, NPL pinjol naik 2 kali lipat, NPL kartu kredit naik 2 kali lipat. Data LPS tempat Pak Kumpul sebelumnya juga menunjukkan makan tabungan terjadi. Kelompok di atasnya diversifikasi portofolio. Yang dikatakan diversifikasi portofolio itu apa? Mulai mengalihkan capital flight keluar. Itu yang dikatakan ini orang Indonesia senang nyimpan di luar. Dua yang dilakukan kan, bawa uang keluar dan simpan di emas. Dan bahkan ketika kita mengalami deflasi, inflasi tetap terjadi di harga emas. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa pemerintahan ini menghadapi masa yang harus melakukan stabilisasi. Tapi pemerintahan ini mencoba counter cyclical, mau pro pertumbuhan. Idenya secara populisme, ultra populisme bisa kita terima. Kalau asing lagi nggak mau, kita isi sama lokal. Tapi persoalannya dengan 200 T misalnya, berapa semut dibandingkan dengan uang beredar yang itu besar. Jadi menurut saya mungkin apa yang dikatakan oleh Purbaya enak didengar sama netizen karena saking netizen bosan ya dengan Sri Mulyani di bawahnya. Tapi mungkin transmisinya ke medsos bukan ke sektorial. Tapi orang senang mendengar itu. Sama juga dengan orang dulu senang mendengar Sri Mulyani ketika Sri Mulyani balik lagi, dibawa balik oleh Pak JK ketika Jokowi JK. Orang juga dulu ngomongnya kayak gini. Sama juga dengan orang ngomong tentang Erick Thohir. Tapi yang namanya kayak gini Bang Lukas, kalau Anda tidak bisa mendeliver pada akhirnya, ya Anda akan dibenci sama orang dulu yang, coba sekarang kita lihat, orang yang dulu muja-muja Ibu Sri Mulyani Indrawati di grup WA kita lihat ya, sekarang begitu membenci. Bagaimana orang begitu berubah dengan cepat? Sekarang dengan konten yang sama, memang Purbaya ada bedanya sama Sri Mulyani, nggak ada. Cuman dia lagi media darling, itu aja bedanya. Purbaya dia tetap melakukan pemotongan anggaran pusat ke daerah, sama loh. Itu sudah dilakukan oleh Sri Mulyani. Tapi begitu Purbaya yang melakukan, orang mengecam kepala daerah. Ketika Sri Mulyani yang melakukan, dikecam Sri Mulyani.
Jadi sebetulnya apa masalah kita, Bang? Masalah kita sebetulnya apakah idenya atau orangnya? Masalahnya kayaknya kita butuh entertainment. Jadi sebetulnya ini entertain yang belum tentu ada kaitannya dengan transmisinya ke perekonomian. Dan menurut saya, Prabowo Subianto sangat meyakini geopolitik ini akan berujung ke perang. Makanya dia memperbesar yang namanya anggaran itu dua, Kemhan dan kepolisian KL nih di luar MBK. Jadi kalau menurut saya Prabowo meyakini bahwa geopolitik ini bisa berujung ke perang. Makanya menurut saya dia belanja Kemhan alutsista besar. Dia juga menyadari bahwa yang namanya konflik sosial bisa terjadi. Makanya dia juga memberikan belanja yang besar ke Polri. Dia juga menyadari kelompok voternya adalah kelompok bansos. Makanya MBG nggak ada ampun gede-gedean. Jadi menurut saya mindset ini apakah antara Sri Mulyani Indrawati dan Prabowo dengan Purbaya berbeda? Enggak. Purbaya dengan Sri Mulyani dalam hal ini sama.